Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, hari ini Mr. Arif akan coba merangkum kembali materi kita hari ini, yaitu tentang kisah surat Al-Fil. Sebagaimana kita tahu, surat Al-Fil ini jumlahnya ada 5 ayat, dan Mr. Arif di sini akan membahas kisah daripada turunnya surat Al-Fil. Yang pertama, kita tadi sudah belajar bahwasanya kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW terlahir merupakan salah satu kota yang menjadi pusat perekonomian dan juga ritual keagamaan pada masa itu. Hal ini membuat rasa iri hati oleh Raja Abraha, sehingga Raja Abraha merasa heran. Banyak penduduknya dari negeri Yaman setiap tahunnya pergi ke sana untuk mereka berdagang, untuk mereka melakukan ritual keagamaan dan lain sebagainya. Untuk itu Abraha membuat tempat tandingan. Tempat tandingan ini bernama Gorkot Al-Qulais. Akan tetapi tempat tandingan ini yang ternyata merupakan sebuah gereja besar terbuat dari bahan-bahan bangunan yang sangat mewah, dilapisi dengan emas dan juga marmernya marmer terbaik di zamannya. Akan tetapi bangunan yang Raja Abraha buat ini belum mampu juga mengalahkan daripada kesucian dan keunikan serta daya tarik yang dimiliki oleh Ka'bah di Mekah. Hal ini membuat Raja Abraham merasa marah, apalagi setelah bangunan yang dia buat ini dihinakan oleh seorang yang masuk ke dalam gereja ini dan membuat sesuatu yang menghinakan. Maka Raja Abraha ini mengirim pasukan dan dia ikut serta memimpin pasukan ini yang terkenal dengan pasukan bergajah. Gajah-gajah ini merupakan hadiah pemberian daripada raja-raja yang mendukung akan tujuannya menghancurkan Ka'bah ini. Sebenarnya Raja Abraha ini, teman-teman semuanya, bertujuan pergi ke Mekah itu hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Dia tidak bermaksud perang. Akan tetapi Raja Abraha tentunya faham nanti di dalam perjalanan pasti banyak yang akan menghentikan dia. Maka pasukan Abraha ini dipersenjatai senjata juga sebagai perlindungan. Betul saja di tengah perjalanan banyak beberapa kali dihalang sama pasukan-pasukan kecil, kabilah-kabilah kecil yang tidak rela, tidak ridho kalau misalnya Ka'bah yang ada di Makkah itu dihancurkan. Akan tetapi pasukan-pasukan kecil itu mampu dikalahkan oleh pasukan Abraha ini. Dan sebelum masuk daripada kota Makkah ini, dengan ditunjuki sama seorang yang sudah menjadi tawanan, meminta untuk diarahkan Makkah itu di mana sih? Karena Raja Abraha belum pernah ke Makkah juga. Sebelum sampai ke Makkah, ternyata pasukan Abraha ini merampas ternak-ternak daripada para penduduk Makkah, termasuk ternak daripada kakeknya Nabi, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Dan ketika Raja Abraha ini sudah hampir sampai di wilayah kota Makkah, Raja Abraha pengen sekali ketemu sama pembesar Makkah. Maka masyarakat Makkah sepakat untuk meminta Sayyidina Abdul Muttalib untuk menghadap dengan Raja Abraha. Raja Abraha bertanya ketika sudah melihat Abdul Muttalib, "Wahai pemuka Makkah, apa pendapat kamu kalau misalnya Ka'bah saya hancurkan?" Apa jawab Sayyidina Abdul Muttalib? "Silakan kalau Anda mau menghancurkan Ka'bah. Tapi tolong kembalikan onta-onta yang kamu rampas dan onta-onta penduduk kota Makkah, hewan ternak mereka yang kamu rampas." Akhirnya mendengar jawaban daripada Sayyidina Abdul Muttalib, Raja Abraha tertawa dengan mengejek. "Serendah itukah kamu, wahai pemimpin kota Makkah? Saya datang ke sini dengan bala tentara yang sangat banyak, ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kamu bukannya memohon untuk tidak dihancurkan, tapi malah meminta ternak daripada ternak yang kamu punya untuk dikembalikan." Apa jawab daripada Sayyidina Abdul Muttalib? "Wahai Raja Abraha,
Kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, silakan. Ka'bah itu adalah milik Allah dan Allah yang akan melindunginya. Akan tetapi ternak-ternak yang kamu ambil itu milik saya. Jadi saya berhak untuk memintanya kembali. Kemudian Raja Abraha mengembalikan ternak daripada Sayyidina Abdul Muthalib dan juga ternak-ternak yang dimiliki oleh penduduk kota Mekah. Dan begitu Sayyidina Abdul Muthalib kembali ke Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya melindungi Ka'bah yang berada di kota Mekah ini. Dan ketika itu juga Sayyidina Abdul Muthalib meminta para penduduk kota Mekah untuk pergi meninggalkan tempat tinggal mereka, pergi ke atas bukit-bukit supaya menyaksikan apa yang Allah tunjukkan sebagai bukti kebesarannya untuk para pasukan Abraha atau pasukan bergajah. Kemudian Raja Abraha beserta pasukannya datang untuk menghancurkan Ka'bah sesuai niat awalnya, akan tetapi ada suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Gajah-gajah yang mereka tunggangi sama sekali tidak mau meneruskan perjalanan menuju Ka'bah. Mereka berhenti, mereka mogok seperti ada sesuatu yang menahannya. Akan tetapi ketika diputar balikan, mereka dengan cepat berjalan. Ketika diarahkan kembali ke Ka'bah, mereka berhenti dengan sangat kuatnya, tidak mau berjalan. Dan di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Sayyidina Abdul Muthalib bahwasanya doa yang beliau panjatkan itu Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan dengan didatangkannya burung-burung ababil yang berbondong-bondong memenuhi langit daripada kota Mekah saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya Allah mengarahkan burung-burung itu untuk menyerang pasukan daripada pasukan Abrahah, pasukan bergajah. Setiap burung itu Allah berikan batu kerikil yang diambil daripada tanahnya neraka untuk burung-burung ababil ini lempar kepada pasukan Abrahah atau pasukan bergajah. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka ketika burung-burung ini melemparkan kerikil-kerikil yang mereka bawa, hancur leburlah, binasalah pasukan daripada pasukan Abrahah ini seperti halnya daun-daun yang dimakan ulat penuh dengan lubang. Karena saking panasnya batu-batu yang dilemparkan oleh burung-burung ababil ini. Itu merupakan bukti daripada kekuasaan Allah, dan ini adalah peristiwa sebelum Nabi Muhammad SAW, atau kita biasa kenal dengan tahun gajah, tahun di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang muncul ketika malam daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tadi anak-anak semua sudah bahas. Mr. Arif, mohon untuk teman-teman semuanya kembali mencari informasi tentang perihal kisah surat Al-Fil ini, dan tentunya tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Begitu teman-teman, terima kasih banyak.